Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama channel YouTube Kamus Pintar, dan kali ini kita akan belajar mengaplikasikan SPSS pada ANOVA ya. Dan untuk video ini kita belajar dulu yang namanya one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Namanya one way ANOVA ya, satu jalur, itu berarti variabel independennya itu satu saja ya, kelompoknya itu satu saja. Dan di ANOVA itu variabel independen itu biasanya berbentuk, bukan biasanya ya, tapi selalu berbentuk kategoris, datanya berkelompok. Itu ciri khas dari ANOVA ya. Variabel independennya di sini berupa kelompok-kelompok, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Dan variabel dependennya, variabel Y-nya di sini itu berupa data numerik biasa ya, bukan kategoris. Kita lihat dulu di sini variabel view-nya ya. Ada variabel independennya itu satu saja karena one way ANOVA. Di sini ada metode mengajar yang dipakai oleh dosen dalam mengajar mata kuliah statistika misalnya ya. Di sini variabel dependennya itu nilai ujian statistika. Jadi intinya di sini kita akan mencari apakah ada pengaruh dari metode mengajar yang digunakan oleh dosen terhadap nilai ujian akhir mahasiswa dalam mata kuliah statistika. Itu pengaruh ya, bisa juga judulnya itu bukan pengaruh tapi dampak, bisa juga ya. Dan kata lain di ANOVA, di judul-judul skripsi itu bisa juga menggunakan komparasi atau perbandingan atau perbedaan rata-rata, itu sama aja ya pakainya ANOVA. Oke, kita lihat di sini metode mengajarnya ada berapa yang digunakan. Di sini ada 3 ya ternyata ya, metode A, metode B, metode C. Ada 3 metode mengajar yang akan kita cari apakah dari ketiga metode itu nanti ada perbedaannya terhadap nilai ujian statistika mahasiswa. Oke, untuk datanya ini ada nilai dan metode. Kita lihat ada berapa sampel ya. Ada 120 responden, ada 120 mahasiswa yang akan kita analisis. Nilai ujian statistikanya berdasarkan dari metode mengajar yang digunakan oleh dosen. Oke, untuk step by step dalam one way ANOVA, kita pelan-pelan saja. Dari sini klik analyze ya, analyze, kemudian compare means di sini, dan one way ANOVA. Di sini ada one way ANOVA karena kita memakai ANOVA satu jalur. Diklik saja. Oke, ini diulangi dulu ya. Di sini ada kolom dependent list. Ini adalah untuk variabel dependent, berarti nilai ujian ya. Biasanya dilambangkan dengan Y. Kita masukkan ke sini, diklik, kemudian faktornya di sini adalah variabel independen yang berupa data kategoris atau berkelompok gitu ya. Diklik saja. Kemudian di sini lihat post hoc. Oke, di post hoc ini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih ya, dan di sini itu kita pilih Tuki karena jumlah sampel di masing-masing kelompok, di masing-masing metode yang digunakan itu sama. Kalau sama itu biasanya pakai Tuki ya. Kelompok A itu ada di sini berarti 30 mahasiswa, kelompok B 30 mahasiswa, kelompok C 30 mahasiswa. Ini berarti bisa pakai Tuki. Selain Tuki ini bisa dipakai Bonferroni itu nanti kalau ada hubungannya dengan yang namanya uji asumsinya itu terpenuhi atau tidak gitu ya. Oke, kita continue dulu. Kemudian klik option juga. Klik option. Di sini yang kita centang adalah deskriptif. Kemudian kita juga akan mencari dan melihat apakah uji homogenitas dari variansi yang digunakan, data yang digunakan itu homogen atau tidak, variansinya itu homogen atau tidak, itu ya kita centang juga di sini. Kemudian ini juga ya means plotnya, plot untuk
rata-rata dari tiap-tiap kelompok itu akan kita lihat juga bagaimana. Oke, kemudian continue. Setelah itu langsung di oke saja dan kita lihat hasilnya. Oke, ini dia hasilnya. Di sini ada deskriptif. Ini penting ya. Ini penting untuk melihat gambaran umum data kita. Di sini bisa dilihat metode A itu, oh ternyata jumlah sampelnya bukan 30 ya, tapi 40. Masing-masing 40, tapi sama ya. Jumlah sampelnya itu sama. Biasanya itu pakainya uji post hoc yang Tuki. Oke, jumlah sampelnya itu ada 40 semua. Metode A 40, metode B 40, metode C juga 40. Totalnya 120 sampel semuanya ya, 120 responden yang dianalisis. Kemudian di sini ada rata-ratanya. Untuk metode A itu rata-rata nilai ujian mahasiswanya itu ternyata 67,63. Kemudian metode B itu memberikan rata-rata dari nilai ujian mahasiswa sebanyak 77,75. Metode C-nya itu 73,13. Ini totalnya ini berarti secara keseluruhan metode A, B, C itu rata-ratanya itu 72,83. Kemudian ini standar deviasi dan standar error, measurement errornya. Kemudian tabel yang penting di analysis of variance atau ANOVA ini adalah ini tes homogenitas dari variansi yang digunakan, dari variansi data yang digunakan. Ini biasanya memakai uji 11 ya, 11 statistik, nilainya ini sebesar ini, tapi yang kita lihat itu biasanya adalah nilai signifikansinya di sini. Nilai signifikansinya dari uji homogenitas menggunakan uji 11 di sini menghasilkan angka 0,694. Jika kita menggunakan level signifikansi 5%, berarti ini nilainya adalah lebih dari 0,05. Alfanya 0,05 ya. Berarti di sini uji asumsi dari tes uji homogenitas variansi itu terpenuhi. Jadi bisa diasumsikan kalau data kita itu homogen, variannya itu sama, variannya itu homogen, dan itulah yang kita cari. Salah satu uji asumsi yang harus dipenuhi di analisis ANOVA itu adalah uji homogenitas. Tentu saja uji normalitas juga harus ada, uji normalitas data ya, karena ANOVA itu masih termasuk dalam kategori statistika parametrik. Jadi semua data yang digunakan harus berdistribusi secara normal. Nah, setelah normalitas, uji normalitas di ANOVA juga ada uji homogenitas nih di sini ya. Langsung pakai uji 11 gitu. Kriterianya ketika nilai signifikansi dari uji homogenitas variansi itu di atas 0,05 berarti bisa diasumsikan data kita itu variansinya homogen atau sama. Itu yang kita cari gitu ya. Kemudian di sini adalah hasil paling penting, hasil akhir dari ANOVA, hasil keputusan hipotesis di dalam ANOVA. Kita lihat di yang between group ya, di between group, dan di sini langsung saja lihat di signifikansinya 0,000. Ini artinya signifikan secara statistik sama ya. Jadi perbedaan di antara ketiga metode tadi, metode A, metode B, metode C yang digunakan dosen dalam mengajar mata kuliah statistika itu ternyata memiliki perbedaan yang bisa dikatakan signifikan secara statistik. Buktinya apa? Inilah dia nilainya, nilai signifikansi atau p-value ya, p-value gitu. P-value itu lebih kecil dari 0,05. Hati-hati di sini ya. Tadi yang tes homogenitas, uji homogenitas, kita nyarinya signifikansinya yang lebih dari 0,05. Ini biar asumsi homogenitas variansinya itu terpenuhi. Tapi ketika tabel ANOVA yang kita cari itu adalah yang nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Ini baru dikatakan kalau metode mengajar yang diterapkan oleh dosen yaitu ABC itu memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Ini juga berarti bahwa ada pengaruh
dari metode mengajar yang diterapkan oleh dosen terhadap nilai ujian mahasiswa pada mata kuliah statistik. Imbasnya pada hipotesisnya bagaimana? Nah, kalau di sini kan hipotesis biasanya H0-nya itu kan ada kata-kata negatif ya. Misalnya tidak ada pengaruh metode mengajar terhadap mata kuliah, ujian, nilai ujian gitu ya. Kemudian H alternatifnya berarti ada pengaruh metode mengajar yang digunakan oleh dosen terhadap nilai ujian statistika. Kalau di sini signifikansinya di bawah atau kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka keputusannya yaitu H alternatif ya. H alternatif tadi kan ada pengaruh metode mengajar yang digunakan dosen terhadap nilai ujian atau ada perbedaan gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya ada pengaruh gitu ya atau ada perbedaan. Nah, karena di sini adalah nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yang berimplikasi kita harus menolak H0, maka uji post hoc di sini uji lanjutan ya. Post hoc itu uji lanjutan, post hoc test itu harus diinterpretasikan juga. Nah, tapi sebaliknya kalau di sini keputusan hipotesis menerima H0, jadi di sini berarti di atas 0,05 ya, uji post hoc itu tidak perlu dilakukan. Karena keputusan tadi kita itu kurang dari 0,05 dan menolak H0, maka uji post hoc itu perlu diinterpretasikan. Di sini uji post hoc ini untuk melihat perbedaannya bagaimana gitu ya. Perbedaannya bagaimana, mana yang beda, perbedaan mana yang signifikan antara metode A dengan metode B, kemudian metode A dengan metode C. Lihatnya itu juga di signifikansinya ya. Kalau nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka perbedaan dari kedua metode yang digunakan itu juga dibilang signifikan. Misalnya di sini, metode A dibandingkan dengan metode B itu nilai signifikansinya itu 0,00, berarti di bawah 0,05. Berarti perbedaan rata-rata nilai ujian yang dihasilkan ya dari metode A dengan metode B itu perbedaannya signifikan. Kemudian metode A dengan metode C juga sama nih, signifikan juga nih ya. Karena di sini adalah di bawah nilai signifikannya di bawah 0,00. Kemudian di sini bisa dilihat juga perbedaan rata-rata nilai ujian ya dari metode B terhadap metode A tadi sama ya, ini sama nilainya sama. Kemudian metode B dengan metode C juga sama, di sini hasilnya 0,02 nilai signifikansinya. Ini masih juga dianggap signifikan secara statistik. Kemudian metode C dibandingkan dengan metode A juga sama, metode C ini sama ini A dengan B dengan A itu nilainya sama. Tinggal A itu dengan B di sini negatif karena ini miliknya A. A itu ternyata nilai rata-ratanya itu lebih rendah 10 poin ini dibandingkan metode B. Kemudian metode A dibandingkan dengan metode C itu ternyata metode A menghasilkan nilai ujian yang lebih rendah 5,5 gitu ya. Nah, kalau di sini B dengan A, karena B dulu ya, ini kan jadinya positif. B itu berarti 10 poin 12 lebih tinggi daripada A. Kebalikannya tadi ini ya, tapi sama intinya, perbedaannya secara signifikan. Ya, the mean difference is significant at the 0.05 level. Ini adalah level signifikansinya 5% atau 0,05. Oke, ketika kita ingin melihat plotnya bagaimana, nah, ini dia. Metode A nilainya rata-ratanya adalah 67,5, kemudian metode B ini berapa nih? Sekitar 77,5 ke atas ya. Kemudian ini metode C, paling tinggi adalah metode B. Metode B yang digunakan oleh dosen dalam mengajar itu memberikan hasil yang paling tinggi. Oke, itulah step by step dan cara membaca output dari ANOVA, one way ANOVA. Oke, terima kasih, semoga bisa membantu kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.